Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabal ma'ali minal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at awil musyahidin wal musyahidat minat tullab minal jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah bi Kudus rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Segenap mahasiswa mahasiswi YIN Kudus yang mengikuti mata kuliah Basul Kutub pada pertemuan ini, ya, pertemuan untuk perkenalan mata kuliah tentang apa itu Basul Kutub, ya. Basun artinya meneliti, al-kutub jamak dari lafal kitab. Jadi untuk mata kuliah ini nanti teknisnya kita adalah meneliti dari beberapa kitab. Tapi yang saya akan berikan di sini nanti adalah berupa matan hadis yang nanti jenengan mencoba uraikan kira-kira letak hadis ini di mana tematisnya di beberapa kitab Kutubut Tis'ah, ya. Jadi teknisnya seperti tafsir Ahkami yang sudah mendapatkan mata kuliah tafsir Ahkami, itu teknisnya seperti dulu, ya. Dalam arti nanti saya sudah memberikan yang namanya beberapa matan hadis. Dari matan ini nanti nyoba dicari kritik sanadnya. Ya, kritik sanad berarti di sini nanti jenengan mencoba mencari derajat hadis tersebut. Ya, nah, bagaimana kita mengetahui derajat hadis tersebut? Ya, harus mengetahui dari 3 unsur. 1, nyambung sanadnya. Ya, berarti untuk bisa mengetahui nyambung sanadnya, yang pertama harus mu'asirah, ya, terus yang kedua harus liqa, ketemu atau tidak, dan dia satu zaman atau tidak. Maka nanti untuk hadis ini kan ada rawi-rawinya, itu tolong nanti dipaparkan meninggal dan juga wafatnya. Tahunnya, lahirnya di mana, kunyahnya bagaimana. Jadi analisnya seperti tafsir Ahkami kemarin, cuman ada beberapa tambahan di sini, ya. Kritik historisnya atau kritik sanadnya yaitu dengan menentukan validitas dan otentitas hadis yang akan diteliti dengan menggunakan kaidah kesohihan. Jadi di sini nanti jenengan untuk membedahnya pakai kitab Mustalahul Hadis, Rijalur Ruwah Hadis, ya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti seperti ini, ya. Ini ada beberapa contoh yang hadis tersebut, ya. Ini perawinya melalui jalur Abdullah bin Umar, Ghos Nafi, dan bagaimana. Dan ini tanggapan dari nama-nama tersebut. Nama lengkapnya, ya, kalangannya siapa, terus kunyahnya bagaimana, dan komentar itu bagaimana. Oh, komentarnya sikoh dan lain sebagainya. Di sini nanti yang menyebutkan, ya. Waqi' bin Muhammad menurut komentarnya Abu Dawud sikoh, Yahya bin Ma'in mengatakan sikoh, Abu Hatim mengatakan sikoh. Nanti kalau sudah sikoh-sikoh semua dan dia nyambung di sini antara tahun dan wafatnya, nanti baru bisa dikatakan sanadnya nyambung, ya, jelas. Kemudian dari segi rawinya dia benar-benar sikoh, tidak elah, ya, berarti kita bisa mengatakan hal tersebut bisa benar. Dan nanti juga untuk matanya tidak mengalami sudut, dalam arti tidak ada kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau ketiganya di sini antara matan, sanad, dan juga rawi sudah beres, maka hadis tersebut bisa dikatakan sahih. Ya, ketika ada yang mengatakan komentarnya mungkin syaduk dan lain sebagainya seperti ini, ya, mungkin nanti nggak bisa masuk ke hadis sahih, tapi masuknya ke derajat di bawahnya, entah itu hasan atau mati dhaif. Tinggal nanti melihat sodoknya itu berapa, ya, presentasinya. Ini yang nanti akan jenengan analisis. Ya, kemudian yang kedua sama seperti yang dulu, ya, berarti kajian linguistik. Tapi yang saya minta di sini kajian linguistik kalau bisa dengan menggunakan teori balaghah, bukan seperti kemarin, ya. Kalau kemarin kita boleh memilih antara nahwu, shorof, atau mungkin yang lain, atau mungkin makna. Ini nanti jenengan saya lebih tuntutkan ke analisis balaghahnya, boleh menggunakan ma'ani, badi, atau bayannya. Karena di sini nanti menentukan keindahan dari
hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi yang linguistik hampir sama dengan analisis kemarin. Terus kemudian, nah untuk kritik historis ini jenengan bisa ngambil ya dari beberapa kitab ya. Ya, mengenai biografi rawi-rawinya nanti jenengan cari di beberapa kitab sehingga bisa dikatakan oh orang ini sikoh ya, orang ini sodok, orang ini laisa bihi ba'as dan lain sebagainya. Kemudian yang kajian nomor 2 adalah tematis. Tematis di sini yang belum ada kemarin yaitu jenengan hadis dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki kesamaan yang relevan, sama maknanya. Misalnya hadis di sini tadi contoh ya, hadis tadi di mana ini tadi? Ditemukan di Bukhari 4974. Nah itu jenengan cari hadis yang semakna dengan lafal tadi ya. Lafal al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Itu misalnya itu di mana saja. Oh ternyata di Bukhari 4975 ada, 4977 ada. Ya. Ini yang secara lafzi. Jadi boleh jenengan menyertakan secara lafzi dalam arti redaksinya sama plek ya, atau mungkin secara maknawi dalam arti redaksinya tidak sama tapi maknanya sama. Boleh. Muslim ada berapa, Tirmidzi. Berarti yang di sini nanti jenengan mencoba basul kutubnya adalah mencari dari beberapa kitab kutubut tis'ah. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik dan juga Sunan Ad-Damiri. Jangan nyoba buka-buka kitab di situ yang mempunyai setema dengan matan hadis jenengan. Ya, seperti ini. Kemudian konfirmatif. Kalau kemarin dalam tafsir Ahkami konfirmatifnya dari ayat Al-Qur'an ke hadis, tapi konfirmatifnya sekarang dibalik. Ya, dari hadis tersebut jenengan cari di Al-Qur'an. Kira-kira ada enggak ayat yang tema di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti tadi kan orang Islam memakan dengan 1 piring, orang kafir makan dengan 7 piring. Itu kalau di sini dalam Al-Qur'an itu seperti kulu washrobu wala tusyrifu. Janganlah kalian itu memakan secara berlebihan. Itu secara itunya sudah ada. Jadi jenengan memahami makna Al-Qur'an. Selain jenengan bahsul kutub juga bahsul Qur'an. Dalam arti jenengan mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang sama maknanya dengan matan hadis yang jenengan cari. Kemudian analisis realitas historis ini juga hampir sama. Jenengan mencari asbabul wurudnya. Kalau kemarin kita disuruh untuk mencari asbabun nuzul dalam ayat, kalau di dalam matan hadis jenengan disuruh untuk asbabul wurud. Carinya di mana, Pak? Ya di beberapa kitab. Ya, makanya di sini adalah basul kutubnya. Jangan cari di beberapa kitab sehingga jangan menemukan asbabul wurudnya. Analisis generalisasi, ya. Dengan cari analisis generalisasinya dan juga generalisasi yang lebih ke nilai-nilai pendidikan kalau bisa. Karena di sini adalah jenengan masuk ke fakultas tarbiyah yang notabene akan menjadi seorang pendidik, maka saya memberikan di sini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Ya, potensi manusia, tujuan pendidikan dan lain sebagainya. Makanya untuk generalisasinya cukup jenengan cari generalisasi dari aspek kandungan pendidikannya seperti apa. Ya, itu. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah kritik praksisnya. Jangan mencoba ke kaitan nilai-nilai yang ada di sekarang ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk makalahnya minggu depan bisa disampaikan. Jadi masing-masing nanti minggu depan akan menyampaikan ya, minggu depan pertemuan kedua akan disampaikan oleh 3 makalah. Ya, 3 makalah tersebut nanti tolong file PDF-nya dikirim ke saya 1 hari sebelum presentasi dan untuk presentasinya jenengan semuanya cukup membuat video. Ya, video berupa PPT, biasanya PPT kan nggak ada videonya, itu PPT-nya jenengan kasih video dengan menggunakan aplikasi Loom. Nah, ketika sudah jadi videonya tersebut nanti tolong di-upload di YouTube grup. Jenengan nyoba membuat YouTube khusus untuk pembelajaran Basul Kutub dan nanti filenya di-upload di YouTube tersebut dan nanti pas hari perkuliahan link cukup disampaikan di grup sehingga teman-teman bisa menyaksikan presentasi dari kalian.
Demikian ya, dalam arti link-nya nanti 2 hari sebelum presentasi di-upload terlebih dahulu. Itu kalau, videonya, tapi kalau PPT-nya dalam arti, PDF-nya atau Word-nya itu dikirim ke saya, itu 1 hari sebelum presentasi. Jadi yang dikirim 2, selain PDF, yang kedua adalah video bersifat PPT, ya, yang nanti menggunakan aplikasi Loom. Coba jenengan nanti cari aplikasi di Google ya, itu Loom, terus diinstal, terus kemudian nyoba dipraktekkan, sehingga nanti kita presentasinya bisa melihat wajahnya masing-masing. Ya, demikian penjelasan mengenai mata kuliah Basul Kutub Tafsir Hadis. Ya, kita mencoba untuk menafsirkan hadis dengan membedah beberapa kitab yang lain sebagainya. Semoga bisa berjalan dari pertemuan ke pertemuan yang lain. Dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.